Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mata kuliah Algorithm Design and Analysis dengan materi yaitu Complexity. Nah, jadi apa sih itu complexity? Complexity adalah perkiraan seberapa keras komputer harus bekerja untuk menjalankan algoritma tersebut. Bisa juga dikatakan complexity ini adalah performance dari algoritma yang telah dibuat. Complexity ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah time complexity dan yang kedua adalah memory atau storage complexity. Nah, kali ini kita akan membahas lebih ke time complexity. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang kompleksitas, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai processing time of algorithm. Processing time of algorithm adalah durasi yang dibutuhkan sebuah komputer untuk menjalankan suatu algoritma. Nah, biasa processing time ini dibagi ke 3 jenis, yaitu yang pertama ada best case yang dilambangkan dengan theta, kemudian yang kedua ada average case yang dilambangkan dengan omega, dan yang ketiga adalah worst case yang dilambangkan dengan big O. Nah, yang menunjukkan kompleksitas dari suatu algoritma itu biasanya adalah yang big O ini. Sehingga kita akan membahas lebih banyak tentang big O ini. Big O ini juga menunjukkan performance dari algoritma itu. Yang untuk menentukan kompleksitas tadi itu bisa dihitung. Bagaimana sih cara menghitungnya? Yaitu yang pertama bisa dengan cara dengan melihat jumlah loop yang ada pada algoritma tersebut. Dan juga bisa juga dengan cara melihat pola yang dibentuk oleh algoritma tersebut. Nah, kalau baru disampaikan seperti ini kan mungkin masih bingung ya. Jadi kita langsung coba lihat saja ke contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama ini ada sebuah kode atau pseudocode yang terdiri dari for dan juga statement-statement di dalamnya. Nah, untuk di sini kita boleh abaikan dulu untuk statement-statement yang ada di dalam for itu, karena tidak akan terlalu mempengaruhi kompleksitasnya dari pseudocode ini. Nah, sekarang kita lihat ke for-nya. Di sini kita lihat for-nya dimulai dari i sama dengan 1, selama i kurang dari n, dan untuk lompatannya adalah i plus sama dengan 2, jadi lompat 2 setiap kali for ini dijalankan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita misalkan bahwa si n itu adalah 10. Nah, kita coba jalankan kode ini. Misalnya, kita mulai dari i sama dengan 1. Ketika i sama dengan 1, apakah 1 kurang dari 10? Iya kan? Oleh karena itu, kode ini akan jalan. Kemudian karena lompatannya ada 2, adalah 2, maka i sekarang adalah 1 ditambah 2, yaitu 3. Kemudian kita lihat lagi ke dalam for-nya. Apakah 3 masih kurang dari 10? Iya kan? Berarti kode ini masih berjalan juga ketika i-nya sama dengan 3. Kemudian kita lanjut lagi. 3 ditambah 2 adalah 5. Ketika i sama dengan 5, apakah 5 kurang dari 10? Iya, berarti kode tersebut akan jalan ketika i sama dengan 5. Kemudian kita lanjut, ketika i sama dengan 7, 7 masih kurang dari 10, berarti juga akan berjalan. Kemudian i sama dengan 9. 9 masih kurang dari 10. Maka dari itu, for-nya masih akan berjalan juga. Namun, ketika i-nya ketemu dengan i-nya adalah 11, 11 tidak kurang dari 10. Oleh karena itu, sampai di sini loop-nya tidak akan berjalan lagi. Nah, bila kita lihat di sini, total berapa kali loop itu berjalan adalah 5 kali kan. Kalau bisa kita lihat lagi di sini, bahwa 5 itu seperti n per 2 kan. 10 jika dibagi 2
adalah 5. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa kompleksitinya adalah ON per 2. Big O N per 2. Nah, tapi pada beberapa kasus, per 2 ini sering diabaikan. Tapi ini akan kembali lagi sesuai yang diajarkan di kelas nanti. Jadi juga bisa dikatakan bahwa kompleksitas dari pseudocode ini adalah ON. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perbedaan dari soal yang ini dan yang pertama adalah soal ini terdiri dari nested loop. Nah, seperti yang tadi, untuk bagian yang statement ini bisa kita abaikan saja terlebih dahulu. Kemudian kita cukup melihat di bagian loopnya saja. Nah, untuk agar lebih mudah, kita akan menganalisanya menggunakan tabel ini. Nah, misalnya kita kan karena I sama dengan 0, berarti I-nya kita mulai dari 0, coba saja kita mulai dulu dari I sama dengan 0. Ketika I sama dengan 0, dan kemudian kita masuk loop kedua. Loop kedua, J sama dengan 0. Apakah J kurang dari I? 0 tidak kurang dari 1. Berarti pada saat J-nya 0 tidak berjalan. Kemudian kita masuk ke I sama dengan, karena di sini I++, maka I-nya akan bertambah. Jadi yaitu I-nya menjadi 1. Ketika masuk ke I sama dengan 1, maka ini sudah, lalu kita masuk ke loop yang kedua. Di loop yang kedua ini berarti ketika J-nya, kan J-nya dimulai dari 0, berarti kita mulai dari 0 juga di sini. Ketika J-nya 0, apakah 0 kurang dari 0? Apakah 0 kurang dari 1? Iya, berarti dia kodenya berjalan ketika di sini. Kemudian J++, berarti J-nya akan naik menjadi 1. Ketika J-nya 1, apakah J kurang dari I? 1 tidak kurang dari 1. Berarti loop tersebut akan berhenti. Maka kita akan kembali ke I lagi. Dan karena I++, I-nya pun menjadi 2. Kemudian ketika I sama dengan 2 dan J kita mulai dari 0 lagi. Apakah 0 kurang dari 2? Iya, makanya kita berarti pas saat ini dia jalan. Kemudian ketika J-nya adalah 1, apakah 1 kurang dari 2? Iya, berarti ketika J-nya 1, I sama dengan 2 akan berjalan. Kemudian, karena J++, berarti dia nambah lagi menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak kan? Oleh karena itu, akan berhenti sampai di sini saja. Kemudian sekarang kita coba di I sama dengan 3. Ketika J sama dengan 0, apakah 0 kurang dari 3? Iya, berarti dia ketika J-nya 0 berjalan, kemudian karena ketika J sama dengan 1 juga dia akan jalan, ketika J sama dengan 2 juga dia akan berjalan. Namun ketika J sama dengan 3, dia akan berhenti. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini. Kita lihat bahwa ketika I sama dengan 0, tidak ada yang berjalan, kan? Berarti di sini jumlahnya dia adalah 0. Kemudian ketika I-nya sama dengan 1, dia berjalan 1 kali kode tersebut, statement yang di dalamnya situ. Oleh karena itu jumlahnya berarti di sini adalah 1. Kemudian ketika I sama dengan 2, jumlahnya, maaf ini agak ada harusnya seperti ini. Kemudian ketika I tersebut adalah 2, statement di dalam J berjalan sebanyak 2 kali. Oleh karena itu di sini kita tulisnya adalah jumlahnya 2. Dan ketika I sama dengan 3, statement di dalam J berjalan sebanyak 1, 2, 3 kali. Oleh karena itu kita tulis di sini 3. Nah, kalau ini misalnya kita lanjutkan, ini kan pasti akan berlanjut terus hingga N, dan juga ini akan berlanjut terus hingga N, dan jumlah ini pasti akan selalu ditambahkan begitu kan. Karena ini adalah total dari berapa kali algoritma tersebut atau statement yang di dalam
J ini berjalan. Nah, kalau kita perhatikan, ini tuh dia akan membentuk sebuah pola aritmetika. Nah, seperti yang kita ketahui, misalnya kita ilustrasikan saja di sini ya. Ketika n-nya sampai n, itu dia akan terus bertambah seperti ini pada bagian sini sampai n. Dan juga karena dia adalah aritmetika, ada rumusnya kan dari aritmetika, yaitu pola tersebut akan menghasilkan n kurung buka n plus 1 per 2. Bisa juga kita singkat menjadi Fn n plus 1 per 2. Nah, kalau misalnya n ini kita gabungkan, kalikan ke dalamnya, berarti pasti akan membentuk n kuadrat tambah n per 2 kan. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat nih. Dari sini sebenarnya sudah cukup untuk diambil ininya saja, n kuadrat. Jadi bisa dibilang dari sini kompleksitinya adalah big O n kuadrat. Sisanya yang ini bisa diabaikan saja. Sekian dari materi yang saya sampaikan untuk kali ini. Saya juga ingin memberitahukan bahwa materi yang saya tampilkan hari ini diambil dari berbagai sumber yang ada di internet, dan saya juga ingin meminta maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel BSLC agar kami bisa terus berkembang. BSLC, Learning is Fun.